Terima kasih buat yang udah join di acara Ngobrol Seru volume 1 by Kopi Totomi featuring sama Uncle Joe Coffee Shop. Nah, ini sebetulnya awalnya tuh kita betul-betul sebenarnya pengen ngenalin narsum kita nih, mentor kita nih yang nanti bakal ada di pelatihan bisnis kopi kita. Nah, terus kemarin kita coba kita coba support nih sama Bonali Premium Sirup. Nggak taunya Bonali langsung support, bro. Nggak tanggung-tanggung. 6 botol, bro, 700 ml. Oke, thank you, Bonali. Ya, jadi ntar kita ada giveaway. Nah, giveaway ini syaratnya gampang banget sih sebenarnya. Syaratnya yang paling penting adalah yang udah jelas follow kopitotomi.official Instagramnya ya. Terus udah jelas lagi nih follow Uncle Joe Coffee Shop. Nah, setelah itu nanti jawaban gitu lah. Jadi aja. Pertanyaan yang paling seru di acara live IG ini nanti yang bakal kita pilih jadi pemenang nih. Jo. Pertanyaan seru. Oke. Pertanyaan mereka yang paling seru, yang paling menurut kita paling seru. Nanti ada juara 1, 2, 3. Nah, juara satunya dapat 3 botol, juara 2-nya dapat 2 botol, juara 3-nya dapat 1 botol. Bonali ini kan bener-bener premium sirup ya, Jo ya. Premium sirup, terus ya lu orang yang mau campur-campur, pokoknya mixologis di kopi, ini cocok banget dah udah deh. Tip. Oke, ya, jadi mungkin teman-teman di sini yang join udah sebagian besar udah tahu nih siapa nih Uncle Joe. Jadi ya gua kenalin singkat aja lah. Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, ini juga berharapnya adalah nanti ke depannya calon-calon peserta di pelatihan bisnis kopinya Kopi Totomi ini bisa mengenal lebih jauh nih. Nah, ini adalah hari pertama kali kita bikin ngobrol seru. Kita akan memperkenalkan dan akan mengulas cerita behind the story seorang Uncle Joe. Dia adalah owner Uncle Joe Coffee Shop, di mana? Di Bogor. Nah, nanti kita banyak cerita deh tentang dia. Gitu, Jo. Udah ya, kurang lebih gitu lah ya, kenal ini ya. Ya. Oke. Nah, Tomi ini gue mau cerita dikit deh. Kenapa sih namanya Kopi Totomi? Nah, Kopi Totomi ini sebetulnya ini adalah singkatan dari kopi sama autotomi. Autotomi mungkin kalau teman-teman yang udah pernah dengar, kemampuan seekor binatang untuk melindungi diri dengan melepaskan atau memutuskan bagian tubuhnya, kemudian setelah dia putus, nanti dia akan bakal tumbuh lagi menjadi utuh kembali. Nah, harapannya adalah Kopi Totomi ini bisa mendukung nih yang namanya pelatihan bisnis kopi atau mendukung biar industri di kopi ini makin menggeliat ya, sehingga kita berharap kita bisa menjadi regenerasi bisnis kopi yang baru nih, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ke sana lah ya. Nah, sekarang gue mau tanya dulu nih, Uncle Joe Coffee Shop nih. Gue sendiri sih udah pernah nih ke sana. Buset, tempatnya asik banget deh, udah homey banget tempatnya. Gue mau tanya nih sama lu nih, awal muasalnya gimana sih lu bisa bikin kedai kopi? Ceritain dong. Lu memang demen kopi kah atau gimana nih? Sebetulnya kecelakaan sih, bro ya. Jadi background gue kan kontraktor ya. Kontraktor, gue juga desain interior. Nah, gue itu sering ketemu sama klien gue, janjian itu di kedai kopi. Di Starbucks lah, di Coffee Bean, saat itu ya, di tahun itu. Jadi memang sering janjian di coffee shop. Nah, punya ide, kenapa nggak bikin kedai sendiri gitu, bro. Kenapa nggak berpikir waktu itu mikirnya kenapa nggak bikin kedai sendiri ya? Jadi meeting ataupun janjian sama klien, sama vendor dan lain-lain itu di kedai sendiri. Tujuannya ke situ sih awalnya. Oh, gitu. Oke. Kontraktor ya, kontrak kan? Iya. Kontrak sini, bro. Kontrak dan kerjaan ya, kontrak kerjaan sini, kontrak kerjaan sono ya. Iya. Oh, oke. Itu awalnya begitu. Berarti konsepnya apa nih, bro? Konsep kopi ini apa nih? Konsepnya sih gini ya, karena gue suka interior, jadi gue pengen home gitu, rumah. Jadi gue pengen kayak rumah gitu, nyaman, homey. Konsepnya tuh begitu. Ya. Jadi biar orang kalau datang ke tempat gue itu, gue pengen merasakan kenyamanan seperti di rumah deh.
Nah, secara histori gue kan sering sering mampir ke rumah paman gue, sering mampir ke rumah keluarga, rumah engkong gua gitu, ke nenek gua. Nah itu ada historik begitu. Gua pengen orang yang datang tuh seperti visit ke rumah nenek deh atau ke rumah paman kayak gitu loh, bro. Oh, oke. Oke. Hmm. Terus eh dari kapan, Bro, Apanya nih? bikinnya? Mulai Kedai berdirinya kopinya. kapan sih, Uncle Joe? Kayaknya itu idenya di Oktober 2017. Jadi Oktober 2017 itu eh, idenya muncul bikin kedai kopi. Nah, bukanya itu 2018 bulan Februari. Ya, itu bulannya. Jadi udah 4 tahun nih, literally nih, 4 tahun. 4 tahun ya. Udah ulang tahun Masih dong? baru lah, bro. Cerita ya. Udah ulang tahun dong? Iya, iya. Belum? Udah. Oh, oke. Terus, modalnya berapa waktu itu? Boleh dong kasih bocoran tipis-tipis gitu, bikin modalnya waktu itu bikinnya habis berapa tuh? Ini pertanyaannya gokil juga ya, langsung ke jantung pertahanan ya, modalnya ya. Ya tuh Nih guys, teman-teman nih, ini bisnis kopi gitu kan, orang mesti tahu dong. Lu kan mentor nih, ceritanya mentor bisnis kopi. Oke, gue sekarang mau kupas tuntas, lu mau berapa duit tuh waktu itu tuh? ya. Modal saat itu karena gue yang gue keluarin itu hanya kan gue udah bikin kantor dulu, jadi memang motivasinya gue udah punya kantor bro. Jadi tempat Uncle Joe sekarang ini adalah kantor gue tadinya. Nah, gue kan pengen ada kayak coffee corner lah. Jadi kayak lu kalau misalkan ke bank, ada drink corner gitu, orang bisa bikin sendiri. Jadi memang bentuk Uncle Joe sekarang itu memang kantor gue sebelumnya. Dan modal untuk coffee shopnya sendiri nggak gitu banyak. Yang gue keluarin itu kurang lebih 120 jutaan deh saat itu. Oke, udah komplit tuh ya, udah semua tuh. Iya, dulu kan awalnya gue nggak pakai mesin bro, waktu bikin kedai kopi. Jadi nggak pakai mesin espresso, pakainya flare. Jadi memang low budget gitu, gue tekan budget minim gitu dengan kapasitas yang sekarang itu nggak gitu gede gitu ngeluarinnya. Jadi kurang lebih ya 120 jutaan lah saat itu. Wih, 120 juta ya. Oke, terus Ya. berarti 2016, 4 tahun nih sampai sekarang. Perkembangannya gimana? Secara dari mulai lu kan biasanya nih kalau orang bikin usaha baru apapun itu kan pasti kalau denger lagu dangdut kan jatuh bangun. Nah, ini lu sendiri gimana nih, Bro, perjalanannya nih? Oke. Gue sebetulnya tahun pertama memang punya pergerakan yang bagus ya Uncle Joe ya. Hanya saja dulu sempat salah memanage lah. Jadi tahun pertama itu secara progres bagus, tapi secara hitungan bisnisnya nggak bagus. Jadi tahun pertama itu karena banyak cost, banyak timnya tuh gede gendut gitu. Timnya gue tuh gendut, jadi banyak cost di situ. Nah akhirnya tahun kedua itu gue ada perubahan yang signifikan, perombakan. Jadi dari yang kompleks manajemennya banyak, gue rubah jadi simple. Nah, jadi perkembangannya memang ada sempat naik turun lah. Namanya bisnis ya, pasti ada naik turunnya. Cuman di tahun kedua itu sejak gue rombak manajemen, perubahan itu signifikan banget. Sejak itu gue bisa BEP itu dalam waktu 7 bulan. Jadi perkembangannya secara masif itu atau signifikan itu tahun kedua justru. Tahun pertama tuh lebih ngedevelop market, develop ke internal tim. Tahun kedua mulai agak ledakan gitu. Sebelum pandemi ya, kita ngomongin sebelum pandemi nih. Jadi memang secara bisnis, gue ngalamin naik turun. Tapi secara cash flow, itu cukup sehat, healthy banget. Menurut gue sih cukup sehat ya, bisa terkontrol lah. Bukan yang gede-gede banget, yang duitnya banyak gitu, ini Uncle Joe. Tapi lebih ke sehat secara cash flow. Dan secara bisnis sih sekarang cukup punya stabil ya. Walaupun masuk di pandemi, tapi kita cukup bisa menghadapi perubahan market yang ada sekarang. Gitu paling bro. Oke, tar dulu nih, 7 bulan lu udah BEP 120 juta udah balik. Ya itu mah angka yang kecil ya bro, kalau buat bisnis.
bisa BEP, gila lu. Orang aja temen gue tuh di Bandung ya bikin, ya gue nggak tahu nama lah ya, temen gue bikin kafe loh, bikin kafe dia 7 orang loh itu. 7 orang maksudnya ya dengan masing-masing punya expertise sendiri, sampai berapa tahun aja belum balik modal, lu gila lu. Keren banget bisa sampai 7 bulan. Terus kontraktor jangan terus double dong berarti lu ya. Justru kontraktor gua tinggalin bro, malah gua nggak gitu gua lanjutin. Tata gimana ceritanya sih? Lu kan tadi bilang lu kontraktor, terus kan lu bilang lu mau bikin kopi shop. Tujuannya adalah supaya lu bisa meeting, karena lu biasa meeting di kedai kopi orang lain, keluar duit lagi mahal kan. Kalau kedai sendiri kan lebih murah. Terus ini gimana ceritanya? Katanya buat tempat meeting, tapi kok lu tinggalin sih, lu cabut? Iya, wah, jadi ini perjalanan ya. Jadi gua buat teman-teman nih yang nonton juga. Jadi gua selama kurang lebih dari 2013 gua ngebangun usaha kontraktor gua di Pekanbaru sampai 2020 gua putusin untuk fokusnya di kopi aja gitu ya. Jadi selama 2 tahun Uncle Joe 2018 2019 2020 itu masih ngegarap yang proyek yang kecil-kecil. Tapi 2020 gue putusin untuk fokus di kopi. Nah, kenapa? Karena gue merasa lebih happy ketika gue ada di industri kopi. Gue merasa lebih bahagia. Jadi gue mencari yang memang lebih happy gitu bro. Makanya jadinya dulu memang gak kepikiran waktu gue buka kedai kopi kan tujuannya buat ngedukung usaha kontraktor gue nih. Tapi dalam perjalanannya gue enjoy gitu, gue nikmatin, gue happy, gue ketemu banyak orang. Seperti yang lu lihat kan, gue makin muda, makin kesini gue makin awet muda gitu. Gue makin sering ketawa, sering happy, gue juga enjoy. Akhirnya gue putusin kayaknya gue mau fokus deh di sini, gitu ceritanya. Wow, berarti. Nah, itu kan kalau dari happy nih, ya lu kan bilang lebih happy, lebih enjoy gitu kan. Berarti nggak stres dong ya? Enggak sih. Memang uban gue makin banyak sih, bro. Tapi bukan artinya stres. Faktor U itu mah. Nah, kalau misalnya sekarang lu, tar dulu nih, dengan gue jadi penasaran nih. Lu bilang tadi kan, lu di kopi, terus lu kontraktor lu tinggalin, lu lebih happy, nggak stres, awet muda, terus nah lagi pandemi kemarin gimana tuh? Stres dong? Kan PPKM ya. Lah naon segala gitu. Ya, gue manusia pada umumnya ya bro ya, gue stres juga lah, namanya juga kehilangan penghasilan. Maksud gue secara uang sih mungkin di kontraktor lebih gede ya, itu uang yang cukup gede gitu di setiap proyek. Jadi cuman gue tuh tipe yang ngejar tuh gue pengen enjoy, pengen happy, karena ternyata ya intinya gue mau happy lah. Nah masuk ke pandemi memang ada momen dimana kita itu cukup struggle ya, kita mati-matian buat nyelamatin kapalnya Uncle Joe ini. Jadi kita pernah satu momen ketika masuk pandemi itu 2020 bulan Maret ya, itu gue menyisakan uang cuma 4 juta bro. Di Uncle Joe ini cuma nyisain 4 juta rupiah di cash flow-nya. Tapi saat itu gue sama bini gue yang ngurusin finance gitu ya, pokoknya kita jangan sampai ada utang. Sama supplier, sama karyawan, sama siapapun lah, sama vendor, itu jangan sampai ada hutang. Tapi dengan uang 4 juta lah menyisakan di bulan Maret itu. Tapi stresnya di kontraktor beda bro sama di kopi bro. Kalau stresnya di kerjaan proyek gitu ya, kadang-kadang aduh, kayaknya nggak perlu gue ceritain lah di sini ya. Cuman ya memang di kopi itu stresnya lebih ke ya usaha pada umumnya, cuman gue lebih bisa cepat, recovery-nya lebih cepat. Oke. Dan itu nggak lama ya tuh, berarti atau lama tuh dari yang 4 juta itu lo bilang tanpa meninggalkan hutang dan segala macam, survive-nya di pandemi awal tuh PSBB tuh 16 Maret kan PSBB pertama tahun 2020 tuh. Berapa lama tuh? Ya betul. Jadi kan 16 Maret itu kan lagi bener-bener kayaknya suasana tuh kayak menyeramkan ya. Kayak film Resident Evil-nya gitu loh, kayak zombie di mana-mana. Ya, nah itu
Iya. Nah itu tanggal 20-an kita tutup kedai kopi kan nggak boleh buka tuh, tutup tuh. Jadi tutup, Aha. udah gitu karyawan dirumahkan, ada beberapa Hmm. yang resign, ada yang bertahan juga. Tapi di bulan Aprilnya karena gua ada komunitas kan bro di Uncle John ada komunitas owner-owner dan gue pun ada beberapa inspirasi sama mereka gimana cara untuk survive lah di era itu. Jadi kita terselamatkan gara-gara kopi literan bro gitu. Jadi memang saat itu kan cuma bisa online, hanya boleh jual online, nggak boleh dine in tuh. Jadi 2000 bulan Maret itu kita sampai tanggal 28 Mei, Maret, April, Mei itu kita jualnya online doang. Jadi nggak terima dine in. Nah di situ Wah. gue cukup makan gara-gara kopi literan. Orang kan pada nyimpen di rumah, bahkan sampai ke Jabodetabek gue ngirim-ngirim pakai pastel gitu ya. Nah itu juga terselamatkan ya gara-gara kopi literan dan Pastel ya. apa ya? Ya, jadi gue banyak dibantu sama ekspedisi yang memang menyediakan sistem kulkas atau freezer lah. Di Paxel ini kan membantu kita banget. Jadi memang gue diselamatkan penjualan online bro, yang memang kencang saat ini. Oke, oke, oke. Sip, sip. Jadi kalau gitu kesimpulannya ya, enak mana nih? Jadi kontraktor atau jadi CEO-nya kedai kopi nih? Pertanyaannya bukan enak mana bro, semua plus minus ya. Tapi menurut gue happy mana? Jujur gue Oh, lebih oke. Kalau happy happy di udah. kopi gitu. Ya, gue lebih happy di kopi. Plus minus bro. Kalau di kontraktor langsung brek uang gede. Di kopi uang kecil Ah, tapi happy lah. Gue lebih enjoy. iya. Gua pikir Seperti yang bisa lu jadi lihat lah. gua. Kenapa? Ya seperti yang lu lihat, gue keketahuan mulu kan dari kemarin juga. Aduh. Gua pikir lu mau jadi Chris Bogor nih dengan jualan kopi, hebat banget nih. Kopi kan harga Nggak. Lu nggak bisa crazy rich lah dari sini lah. Lu kalau mau crazy rich jadi afiliator bro. Oke. Nah, oke nih, berarti seru ya, maksud gua dengan perjuangan 7 bulan gila BEP itu sih buat gua bau banget gitu, maksudnya bisnis kuliner gitu kan. Ya memang bisnis kuliner itu bisnis yang menjanjikan ya, memang semua orang juga tahu ya. Maksudnya lemah akan pernah mati, lekang oleh waktu gitu kan. Semua juga butuh makan, semua butuh minum gitu. Cuma memang ya belum bisa begitu hebat banget lah. Bisa sampai dalam waktu 7 bulan tuh BEP. Nah sekarang eh, apa sih visi lu sih bro? Hmm? Visi. Visi gue pribadi atau Uncle Joe nih? Uncle Joe ya kayaknya ya. Ya Uncle Joe kan lu. Nggak beda. Kalau gue pribadi kan gue pengen happy sama anak bini gue kan, pengen happy, pengen nikmatin masa-masa bersama lah. Tapi kalau Uncle Joe Kopi, gue memang punya mimpi lah, gue punya eh, keresahan gitu ya di Uncle Joe Kopi itu. Gue pengen jadi kedai kopi yang punya dampak secara sosial bro. Artinya gue pengen melahirkan para pengusaha baru dari industri ini. Makanya kenapa kegiatan gue kan banyak kegiatan pelatihan, workshop, bisnis kopi kan. Nah itu memang karena kerinduan gue atau perasaan gue pengen melahirkan entrepreneur baru di industri kopi lewat kopi jendelanya nih. Gitu. Gue pengen menginfluence orang-orang nih, kalian-kalian juga yang nonton, ayo jadi pengusaha lewat kopi gitu, lewat pintunya lewat kopi jendelanya. Itu bro, misi gue, mimpi gue lah. Wih, keren. Terus kalau misi lo? Ya dengan cara gue pengen melakukan secara konsisten pelatihan di industri kopi gitu, training tentang bisnis kopi, edukasi tentang bisnis kopi, itu yang gue lakukan bro sampai hari ini. Oke.
Terus kalau sekarang berarti ya, ntar dulu nih, gue lagi bingung nih dari tadi mikirinnya. Ini kalau secara hierarki bisnis kan lu tuh owner coffee shop, ya nggak? Terus lu mendidik, visi lu adalah mendidik orang atau menginfluence orang untuk jadi owner coffee shop kan? Gitu kan? Secara hierarki gimana ceritanya? Lu kan berarti kayak lu menciptakan persaingan dong, bro. Iya betul. Ini jujur ya, jujur Li, banyak pertanyaan sih ini di workshop gua. Sejak workshop pertama itu juga banyak pertanyaan tuh. Kok Uncle Joe kan punya kedai kopi, kenapa ngajarin orang buka kedai kopi? Itu jadi pertanyaan banyak orang sih bro. Itu udah apa ya? Udah sering gitu ditanyain. Intinya kalau dari perspektif gue, justru gue merasa era kompetisi itu udah berlalu, bro. Gue merasa eranya sekarang tuh era kolaborasi. Udah bukan lagi kita menjaga rahasia-rahasia dapur kita, karena gimana cara mau merahasiakan, bro? Wong susah kok dirahasiain. Kita punya mbah yang sama, mbah Google kan. Lu mau rahasiain apa? Udah ada semuanya di internet. Gitu loh. Daripada gue jaga-jaga rahasia-rahasia dapur, ya gue buka aja selebar-lebarnya buat banyak orang. Dan gue merasa dan lebih bermanfaat bagi banyak orang, bro. Karena di tahun itu, di 2018, gue lagi mau bikin kedai kopi, gue nggak menemukan brand besar manapun yang udah ada yang mau sharing secara terbuka gitu, bro. Entah itu di platform YouTube, entah itu di platform Instagramnya, bagaimana cara membuka kedai kopi. Di tahun itu ya, gue nggak tahu, kalau sekarang mungkin banyak ya, tapi di tahun itu gue nggak menemukan, karena gue ngerasa kesusahan saat itu, gimana caranya membangun sebuah kedai kopi dengan, apa ya, banyaknya adalah mereka sharing tentang alat-alat yang digunakan. Lebih ke toolsnya apa nih kalau mau buka kedai kopi. Tapi nggak ada tuh yang ngasih tahu, harus susun konsepnya dulu loh. Lu harus mesti bikin urus perizinan ke sini loh. Urus pajaknya begini loh. Lalu urus izin-izin apa halalnya atau PRT atau apapun yang dibutuhkan untuk membangun fundamental bisnisnya. Itu nggak ada tuh bro yang sharing tentang ini. Makanya gue pengen Uncle Joe itu jadi apa ya? Jadi pelopor lah untuk membuka selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk belajar bisnis kopi, membangun bisnis kopi yang benar gitu. Iya sih, memang ya betul sih ya menurut apa yang lu bilang tadi ya, karena kalau gua ya keren sih, tapi ya memang ya inilah kenapa makanya kita Kopi Totomi itu berkolaborasi nih sama Uncle Joe dalam pelatihan bisnis kopi yang bakal kita bikin bulan April nanti. Jadi kan kalau gua sih kemarin juga sempat baca nih sampai tahun 2021 itu ternyata di Indonesia itu produksi kopi kita keempat terbesar di dunia ya, setelah Brazil, Vietnam, Kamboja ya kalau nggak salah ya. Nah, 700.000 ton loh bro, produksi kita sampai 2016 sampai 2021. Dan ternyata yang dikonsumsi secara nasional konsumsinya baru setengahnya diekspor. Oh iya betul. Jadi sebetulnya masih ya maksudnya ya kopi gitu loh. Terus dari tambah lagi yang coffee belt itu ya, Indonesia itu dari ujung sampai ujung itu ada di rangkaian coffee belt dunia. Jadi istilahnya di provinsi manapun, di pulau manapun kita pasti akan nemuin tanaman kopi gitu kan. Keren ya. Betul. Betul. Mendorong mereka ini ya bro ya, yang istilahnya kan banyak nih orang pikiran, aduh gue mau punya bisnis kopi tapi kok kayaknya berat nih gitu kan, kayaknya aduh modalnya berapa ya gitu. Terus kan ada yang denger sekarang nih lu bilang 120 juta gitu kan, ntar kalau misalnya aduh kalau duit gue nggak nyampe segini gimana ya. Nah itu sebetulnya kan kalau yang lu sering gadang-gadang kan low budget gitu kan, low budget dan low budget gitu kan. Nah orang kan pasti nanya nih, low budgetnya berapa duit nih, low yang dimaksud low budget itu emang bisa berapa gitu bro. Mungkin bisa kasih
spoil dikit nggak nih yang nanti materi kita juga yang bakal kita bawa di pelatihan kita nih, maksudnya low budget tuh biar orang nggak penasaran aja gitu. Terus jangan bilang low budget tuh 1 miliar gitu. Oh, orang bilang gitu kan, kalau orang yang punya duit di bawah itu gimana bro? Nah gitu maksudnya, mungkin boleh kasih spoil dikit kali ya. Low budget itu sebetulnya preventif personal sih bro, low budget itu bro. Gue pengen menginfluence orang justru berpikirnya kalau mau punya bisnis kopi atau kedai kopi, justru modal utama kalian nggak melulu soal uang. Gue sebutin beberapa contoh lah ya bro. Jadi bisnis kopi itu nggak melulu punya kedai kopi, lalu punya setup mesin kopi yang kece, nggak melulu soal itu bro. Tergantung skala bisnis ataupun model bisnis yang kalian mau gitu. Kalau misalkan lu budgetnya 1 juta, bisa nggak mulai bisnis kopi? Sangat bisa, sangat bisa banget. Iya. Ini gue beli salah satu. Teori praktek nih. Ntar dulu tadi gimana? Lu beli apa tadi? Sorry. Ya ini salah satu yang mau bisnis kopi, mau mulai bisnis kopi, paling gampang ya jualan drip bag kopi tuh murah banget. Di bawah 1 juta lu bisa mulai. Lu beli packaging harganya cuma 200 rupiah. Lu beli kemasan drip bag cuma 1.200, kasih stempel. Gua bikin stempel banyak nih. Ada Mandeling, Lintong, dan lain-lain. Buat stem supaya packagingnya oke. Gua taruh di Tokopedia. Itu kan sebuah bisnis juga yang bisa dimulai. Beda kalau misalnya pertanyaannya kedai kopi low budget. Nah, beda nih bro. Bisnis kopi low budget atau kedai kopi low budget. Kalau kedai kopi low budget kan udah pasti bentuknya kedai nih bro. Kita nggak kedai kopi dengan 1 juta, gue rasa susah. Tapi kalau bisnis kopi, lu bisa mulai dengan angka berapapun gitu. Contohnya nih, ada satu brand, ini gue sebutin aja, Kopi Ruang Tengah ya. Kopi Ruang Tengah itu mungkin nanti boleh kapan-kapan kita live bareng nih sama Kopi Ruang Tengah. Dia itu penjualannya bisa 2.000 botol sebulan, 1.000-2.000 botol per bulan. Padahal dia nggak punya kedai, bro. Wih, gitu. Ini dia nggak punya mesin. Iya, ini peserta workshop juga. Dia nggak punya mesin yang gimana. Terus dia juga nggak punya grinder yang investasi grinder. Dia mulainya justru dengan yang kecil-kecil dulu, bikin botolan di rumah. Nggak punya kedai nih, sampai sekarang nggak punya kedai. Gitu. Jadi tapi dia punya penjualan yang lebih gede dibanding kebanyakan orang yang punya kedai, bro. Asik ya. Jadi masalah low budget itu masalah perspektif personal sih. Bagaimana cara lu mau mainnya nanti. Nah itu memang gue ada mentoring khusus tuh bro soal itu. Iya sih, karena kan kita ngomongin UMKM ya, Jo. UMKM kan benar-benar sangat-sangat kita relatif banget kan gitu kan. Ada yang mungkin ya kita ngomongin UMKM kan semua juga pasti modal kecil gitu kan ya. Startup gitu kan, startup kan kita pengen ya istilahnya kan kalau tadi lu bilang misi ya sebenarnya sejalan sama bisnis Kopi Totomi ya, kita pengen merubah mindset, kita pengen mengedukasi orang supaya bisnis kopi itu nggak susah loh, bukan sesuatu yang gimana gitu. Nah Pak yang gue mau tanya juga maksudnya perlu nggak sih passionate banget gitu, misalnya dia seorang kopi entusias lah, dia paham tentang kopi lah, paham tentang gimana brewing lah, paham manual brew gimana, manual brew ada berapa macam, terus kemudian espresso base gimana, latte art gimana, itu berarti harus sampai ke sana nggak bro? Untuk memulai bisnis kopi ya, apapun itu ya, mau kedai kayak, mau bisnis kayak gitu. Kalau ngomongin bisnis sih memang menurut gue pribadi bro, gue nggak passionnya sama kopinya sih. Gue lebih passionnya, iya beneran, gue nggak passion sama kopi gitu seperti teman-teman yang lain gitu. Gue cuma passionnya sama bisnisnya. Gue sangat tertarik sama bisnisnya gitu bro. Sama duitnya, gue lebih suka juga sama duitnya. Tapi gue suka nih bro, gue suka selama gue di bisnis kopi, gue tuh karena suka ketemu orang bro ternyata. Nah kopi itu salah satu jembatan untuk kita memulai sebuah hubungan
atau mengakhiri sebuah peperangan, bro. Jadi kopi ini salah satu kendaraan kita buat kopi yuk. Nah, itu kan kayak lu membangun sebuah pertemanan. Ketika gua ketemu sama teman, kopi di mana nih? Nah, jadi ada satu satu momen di mana gua menggeser perspektif gua nih, bro. Kan betul banget pertanyaan lu tadi. Kita passionate sama industri yang kita kerjakan. Nah, hanya saja gua menggeser perspektif gua tentang passion sama bisnis kopi ini, sama industri kopi. Nah, gue harus passion sama industri kopi dari perspektif yang berbeda. Kalau teman-teman passionnya sama kopi, sampai meneliti kopi itu rasanya gimana, nah gue nggak di titik itu. Gue lebih ke membangun hubungan sama orangnya, itu yang gue passionnya. Gue geser perspektif gue, nggak harus lu jago latte art, lu harus jago sensori, lu harus jago roasting, nggak harus ke situ, tapi lebih ke gue bisa duduk bareng sama lu, ketawa-tawa, ngobrolin hal-hal progresif, itu bagi gue udah passionate gue banget. Gue bisa tersalurkan passion gue. Nah, itu mungkin yang perlu teman-teman pahami, nggak melulu soal kopinya gitu. Bisa banyak hal yang lu mau jadi passion. Oke. Nih, kopi ruang tengah join tuh. Ada datang nih kopi ruang tengah. Ini baru gue omongin tadi dia. Wih, panjang umur nih. Halo, kopi ruang tengah. Mas Aldino, ownernya Aldino tuh. Oh, Mas Aldino ya. Keren, jadi, panjang umur. Baik lagi ke si kopi ruang tengah. Jadi, gue secara otomatis, kepala gue nih, kalau ditanya low budget, itu selalu muncul si kopi ruang tengah. Karena dia menjadi contoh sekali buat kita semua. Model bisnisnya sangat menjadi contoh bagi teman-teman di Indonesia ya, bukan cuma kita doang. Makanya gue sangat respect sekali dan berterima kasih sama Aldino ya, luar biasa dia bisa menjadi contoh buat kita semua bahwa nggak punya modal gede pun bisa memulai sebuah bisnis yang menguntungkan. Gitu. Thank you Aldino. Kayaknya nama lu akan gue sebut terus sepanjang hidup gue, bro. Keren. Nah, ini kayaknya ntar kita ini deh ya, kita atur lagi nih untuk buat topik ngobrol berikutnya nih. Maksudnya, lu kan tadi bilang Mas Aldino ini brandnya kopi ruang tengah. Ya. Tapi lu tadi sendiri bilang nggak punya kedai kopi. Lu jangan spoil sekarang ya. Ntar kita bahas di topik ngobrol berikutnya. Ini gimana ceritanya nih nggak ada kedai kopi tapi dibilang ruang tengah. Wah, ini bikin gue penasaran nih. Nah, oke sih, kalau misalnya gue lihat tadi, ini penasaran keren, namanya ruang tengah keren banget. Nah sekarang kan, berarti kan kalau gue tadi dengar cerita lu gitu ya, terus kita ngobrol-ngobrol dan segala macem ya. Oh ini teman-teman tetap stay tune ya, nanti di akhir percakapan ini kita akan ada sesi pertanyaan, yang seperti yang tadi kita sudah bisa bilang di awal, kita ada giveaway ini, pertanyaan-pertanyaan yang seru, yang paling seru, menurut kita paling seru, nanti kita akan pilih, kita akan tentukan. Tentunya kita akan umumkan nanti, kita akan nggak diumumkan di sana, cuman yang pasti ikutin terus nih sampai nanti di akhir acara. Pertanyaan seru ini akan mendapatkan, akan ada 3 pemenang. Pemenang pertama itu akan mendapatkan 3 botol premium sirupnya by Bonali. Yang juara kedua dapat 2 botol, yang juara ketiga dapat 1 botol. Nah, sirupnya ada 3 varian, ada rum, ada Irish, sama ada karamel. Nih, thank you sekali lagi buat Bonali yang udah full support nih ya buat giveaway kali ini nih, gitu, buat giveaway acara ngobrol ini nih, gitu. Nah, sebenarnya tujuan yang ngobrol ini sebetulnya ya kembali lagi kalau buat teman-teman yang baru join, thank you juga sekali lagi buat waktunya. Jadi ngobrol ini sebetulnya yang seri pertama ini, volume pertama ini adalah untuk kita mengenal lebih dekat siapa sih bukan calon ya, lu udah bukan calon lagi. Siapa sih mentor yang bakal kita bawa nanti di pelatihan bisnis kopi kita yang akan diadakan bulan April ya. Nanti kita tunggu tanggal mainnya, pantengin terus Instagram kita. Yang pasti sedikit kita mau cerita gitu, bahwa pelatihan bisnis kopi itu betul banget tadi kalau ngobrol sama Joe itu, bahwa tidak selalu istilahnya harus maksudnya tidak selalu semerta-merta bahwa ketika kita bisnis kopi itu kita harus mengenal betul-betul sampai dalam tentang tekniknya, produksinya dan segala macam. Tapi ini memang kita di sini tidak mengajarkan yang namanya kita tidak mengajarkan yang namanya gimana caranya membuat kopi, gimana mengenal biji kopi.
gimana teknik misalnya, apa sih natural, apa sih wash, apa itu wine, apa itu Q grader, apa itu cupping dan segala macam. Kita akan mulai dari paling dasar deh, fundamental dulu. Nah, selain Uncle Joe, nanti di next ngobrol kedua kita juga akan kupas tuntas nih ngobrol sama coach kita satu lagi yang nanti akan hadir di pelatihan kita. Itu namanya Coach Rudy Lukito, dia seorang bisnis dan konsultan, itu juga bakal lebih seru lagi. Nah, kenapa kenapa di Kopi Totomi ini kita membawa seorang bisnis coach dan seorang mentor bisnis kopi? Karena yang mau kita ajarkan, yang mau kita sampaikan edukasi di sini adalah tentang bagaimana mengenal bisnis kopi mulai dari fundamental bisnis mastery atau tentang dasar-dasar bisnis, dan bagaimana dari experience selling lu ya, gitu. Gimana seorang Uncle Joe membangun dari mulai nol, dari mulai cita-cita nol sampai akhirnya BEP dalam 7 bulan edan gitu kan. Dan gitu BEP 7 bulan, terus dan gitu nggak lama malah istilahnya mengedukasi orang, menginfluence orang untuk membuka kedai kopi sendiri gitu kan. Ini sesuatu yang menarik menurut gua karena keren banget lah, orang mesti belajar ini, orang mesti tahu. Bahkan gue yakin ketika sudah mengikuti pelatihan ini, gue yakin untuk memulai bisnis kopi nggak perlu tunggu apa-apa lagi, bisa langsung jalan seperti itu. Dan betul kan Jo ya, kita bisa langsung jalan, bisa langsung kita implementasikan gitu kan sebenarnya kan. Ya. Dan satu lagi yang paling menariknya ini, yang bedanya tuh di pelatihan bisnis kopi ini tuh nanti kita akan belajar di alam, itu yang kerennya. Nah makanya kalau teman-teman yang ada yang mantengin Instagram kita nih, kopitotomi.official, di situ kita udah kasih spoil dikit nih, tempatnya alam gitu. Terus kan kalau lu pelatihan apapun rata-rata mereka di indoor. Nah indoor itu kan kita terbatas sama yang namanya ruangan, terbatas sama tembok gitu kan. Ini kita mainnya di alam, di outdoor ya. Harapannya kita adalah ya ini sejalan nih, relate nih. Tadi kan si Joe bilang gini kan bahwa bisnis ini nggak stres, happy dan segala macam gitu kan. Nah begitu juga di alam, biasanya kalau kita udah ngomongin di alam, pikiran lebih rileks, otak lebih rileks, nyampe informasi pun lebih enak, mikirnya juga lebih nyantai gitu kan. Nah itu spiritnya ya kalau kita outdoor tuh, spiritnya itu. Jadi pantengin aja. Dalam waktu dekat kita akan segera kita infokan pelatihan apa sih, yang pasti nggak cuma 1 hari, kita ada nginepnya 2 hari 1 malam. Ya kurang lebih seperti itu lah ya. Jadi nggak monoton, apalagi yang mentornya juga kayak gini, cuek keren gini. itu yang gue bikin gue antusias bro. Ini salah satu momen yang gue ngajak teman-teman yang memang mau mulai membangun bisnis kopi dengan fundamental ya. Ini gue sih cukup antusias sekali karena formatnya itu dibikin nginep ya 2 hari 1 malam, itu yang bikin gue cukup antusias ya. Karena gue belum pernah nih bro. Gitu. Ini pesertanya tuh benar-benar dibawa khusus. Jadi keluar dari rutinitas yang membosankan itu. Nah, gue yakin lu pada bosan semua kan sama rutinitas lu. Nanti malamnya ada ini lagi curhat sama Uncle Joe ya. Iya, itu sih, itu ya poin penting tuh bro. Ya, tapi yang pasti udah pokoknya dua orang ini yang sebagai narasumber kita, seorang business coach dan seorang mentor bisnis kopi ini bakal full ada di sana. Kita bisa happy, kita bisa akrab, pokoknya intinya gitulah, asik lah pokoknya. Yang pasti pantengin. Oke, kayaknya kalau dengar behind story Uncle Joe Coffee Shop udah cukup panjang lebar sih menurut gue. Kita udah 40 menit nih. Nah, ini kita sekarang menyisakan. Kenapa? Betul. Udah 40 menit nggak berasa nih bro. Kurang nih bro live-nya sekali nih bro. Ngomong Bonali bro, dia kan lokal brand ya. Dia lokal brand tapi tampilannya tuh premium bro. Oh iya. Tampilannya premium. Jadi dia kekhawatiran kita para pebisnis sebetulnya soal supply ya yang konsisten. Nah, gua rasa dengan pabriknya lokal bisa jadi solusi buat teman-teman yang memang supaya nggak khawatir gitu kehabisan stok. Nah, jadi karena dia lokal brand, dia always ready lah buat nge-support kita. Oke. Ini apa nih? Uncle, alat apa aja? Ini dari Albizarabi, Uncle.
Apa yang paling penting digunakan dalam bisnis kopi rumahan dengan penjualan menggunakan botol, dan botol ukuran berapa yang lebih dapat diterima sama market, 1 liter atau 250 mili. Sebetulnya ini paling tepat pertanyaannya ini buat si Aldino nih sebenarnya nih. Tapi kalau boleh gue jawab, ini alat apa? Ini alatnya alat produksi atau alat marketing ya ini ya? Kalau produksi Nah. sih paling grinder ya, grinder sama espresso maker. Kalau mau bikin sendiri di rumah, jadi dulu punya beberapa opsi sih, Albi. Lu bisa produksi espresso sendiri di rumah, atau lu beli espresso dari kedai kopi. Nah, ini ada 2 opsi nih. Jadi kalau misalkan lu beli espresso dari kedai kopi, lu nggak perlu investasi alat, karena alatnya udah dimiliki sama kedai kopi. Ya, jadi alat itu tergantung lu mau beli atau mau enggak. Tapi kalau misalnya beli ya, lu mesti punya grinder sama espresso makernya. Itu udah pasti punya tuh, karena lu mau bikin kopi kan. Nah, yang kedua, menggunakan botol tuh dapat diterima market tuh 250 atau 1 liter. Gua rasa 250 lebih gampang di developnya ke market dibanding yang 1 liter. Karena 1 liter kan memang segmennya adalah orang pengen stok di rumah. Tapi kalau 1 literan yang 250 mili, kayaknya gue bisa bawa dalam bentuk di kantong, gue tawarin orang di jalan, mungkin bisa dibeli sama orang. Jadi gue rasa pilihannya 250 mili ya. Gitu, Albi. Oke, sip. Oke, thank you. Mau nanya, di daerah saya masih kental dengan kopi tradisional dan cara kita masuk dengan metode manual seperti brewing dan kopi single origin. Kalau menurut gue, teman-teman di daerah ya, memang teman-teman di daerah itu yang gue perhatiin, dimanapun ya, itu mau di Pekanbaru, Kalimantan, mau di Garut gitu ya, orang budaya ngopi kita itu pasti milihnya kopi yang murah, kopi saset gitu bro, yang memang diproduksi secara pabrikasi, dan memang secara harga kita nggak bisa ngalahin produk-produk pabrik ya. Mereka bisa jual murah karena mass production. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau mengenalkan metode manual brew seperti sekarang dan kopi single origin, oke, thank you sebentar. Makasih. Oke. Karena kopi gue habis, gue nambah dulu satu lagi nih. Thank you, Via. Wah, gila. Kurang kopi. Ya. Terus Banget ya. caranya nih. Caranya menurut gua, lu perlu text time waktu ya untuk secara konsisten. Jadi menurut gua bukan salah pasar mereka memilih kopi saset ataupun kopi yang dibilangnya kopi babeh lah ya. Itu nggak salah mereka sama itu. Justru yang salah itu kita bro. Kita nggak mengedukasi secara konsisten. Nah, teman-teman di daerah siap nggak mengedukasi lingkungan sekitar secara konsisten? Market mah nggak salah bro, memilih kopi saset itu di Bogor bro, siapa yang bisa ngelawan kopi Liong gitu? Nggak ada yang bisa bro ngelawan kopi Liong bro, itu udah the best, legend itu. Tapi nggak bisa salahkan mereka dong memilih, itu bukan salah mereka, tapi bagaimana kita sebagai pelaku usaha membranding, mengedukasi secara konsisten baik di kedai maupun di platform digitalnya, secara konsisten ya. Jadi bukan cuma soal oke nih, gue jual beans origin ataupun manual brew nih pakai V60. Tapi secara konsisten dilakukan terus-menerus, bikin kegiatan-kegiatan edukasi, undang teman-teman. Kenapa sih single origin begitu lebih baik gitu, secara kualitas, secara kesehatan, itu lebih better. Nah, itu lo perlu edukasi secara konsisten. Ya. Nanti kopi itu akan menemukan siapa penikmat. Konsisten lah kita mengedukasi masyarakat, lingkungan sekitar tentang single origin, tentang kopi yang memang kualitasnya better, lebih punya benefit secara kesehatan. Itu memang perlu edukasi yang panjang. Jadi jangan terlalu naif bahwa kita udah punya platform Instagram lalu semua orang tahu Instagram kita gitu. Enggak gitu. Kita perlu secara konsisten membangun. Oke. Nah, lanjutkan nih, ada pertanyaan dari Areva Prastama. Nah, dia nanya nih, gimana
caranya bersaing menghadapi merajalelanya bisnis kopi, bro? Merajalelanya tuh maksudnya apa ya merajalela? Mungkin maksudnya udah banyak kali ya. Nah, maksudnya kan persaingan nih di mana-mana. Ya jalan berapa meter dikit ada kedai kopi, belah sini kedai kopi, belah sana kedai kopi, belum ngalahin warung-warung kopi gitu kan, kayak di mana-mana orang ya itu kata lu tadi ngopi yuk gitu, ini kan udah selalu. Kalau menurut gue ya, kalau gue nih, ini mungkin boleh diikutin boleh enggak. Kalau gue seneng loh dengan adanya tetangga bikin kedai kopi. Di Bogor itu, waduh gila, banyak banget. Gue cukup happy dan seneng dengan kehadirannya kedai kopi yang terus tumbuh. Kenapa? Karena gue nggak bisa nge-grab market itu sendiri. Gue nggak bisa ngebangun market kopi itu seorang diri. Jadi gue bersyukur ada, misalkan ya contoh nih teman-teman nih. Gue buka kedai kopi di wilayah A. Lalu ada orang buka kedai kopi di wilayah B. Gue tuh nggak bisa nge-grab market wilayah B. Tapi ada kedai kopi B yang menggarap market di wilayah B. Artinya apa? Artinya audiensnya si B itu kan marketnya kita juga sebetulnya. Jadi sebetulnya teman-teman harusnya bersyukur dan beruntung ketika kedai kopi itu tumbuh gitu. Karena masing-masing akan membangun marketnya masing-masing. Nah, dalam sebuah bisnis orang bisa bertahan membangun bisnisnya. Nah, ketika teman-teman yang lain tidak bisa menggarap secara konsisten bisnisnya, tentu market itu akan menjadi marketnya kita kan sebetulnya. Kalau gue sih cukup senang sih dengan adanya kompetitor ya, tapi gue nggak anggap mereka kompetitor, gue anggap mereka mitra gue justru. Nah, sekarang fokusnya adalah bukan sama orang lain atau sama kompetitor kita. Fokusnya sama diri kita nih, bagaimana kita membangun sebuah produk, sebuah pelayanan, sebuah kualitas brand yang baik untuk kita punya konsistensi di market gitu. Nggak usah ngomongin kompetitor deh, ngomongin diri kita dulu deh. Kita punya gak nih deliver yang bagus di sosial media? Kita punya gak deliver niche yang muncul buat brand kita nih apa? Jadi banyak orang tuh sibuk mikirin kompetitor, bro. Kompetitor aja nggak mikirin kita, gitu. Nah, maksud gue, tunjukkanlah potensi yang kalian punya, yang kalian miliki. Katanya produk gue enak. Ya tunjukin aja. Lu bisa mendeliver gak produk lu enak itu, yang lebih better itu, yang lebih baik itu kepada pasar. Bisa gak develop itu secara konsisten. Jadi nggak usah mikirin kompetitor, kalau menurut gue sih. Tunjukkan aja kualitas yang lu punya, biarkan kopinya akan menemukan marketnya masing-masing. Dan siapa tahu kedai yang tadi tutup, udahan gitu. Kan akan pindah ke lu nanti marketnya. Gitu, bro. Ya, oke. Semoga menjawab ya, Arefa Pratama. Kemudian ada dari Sarbun E nih, dia nanya, ini benar ya? Nextnya Sarbun E ya? Oke, Sarbun itu ada menanya, buat kita yang mau bikin kedai kopi di daerah, berarti perlu bikin komunitasnya juga ya? Tergantung ya komunitas. Kalau mau bikin lebih baik sih bikin ya, karena kopi itu salah satu komoditi yang punya komunitas yang kuat. Bayangin loh, ada satu komoditi di dunia ini yang Tuhan kasih ke kita, yang punya perayaan hari sedunia. Komoditi mana yang punya ngerayain bareng-bareng seluruh dunia gitu, hari kopi sedunia gitu. Kan nggak ada kan hari tempe gitu, kan nggak ada tuh, hari kedelai gitu kan nggak ada. Ya, jadi teman-teman perlu pahami, kita itu di industri kopi ini adalah industri yang punya komunitas, solidaritas yang begitu kuat gitu. Nah, apakah perlu bangun komunitas? Jawabannya sangat perlu ya, perlu banget gitu. Gue sendiri punya komunitas, tapi komunitas gue itu gue bangun sendiri. Komunitas gue itu komunitas para owner coffee shop, karena gue butuh lingkungan yang kondusif untuk mendukung bisnis gue, bisnis kita bersama tuh bisa punya support system lah, punya circle yang bagus. Jadi komunitas itu nggak semuanya baik ya.
komunitas itu ada yang nggak baik, ada yang baik nih. Nah, gue membangun komunitas sendiri, bro, yang memang secara lingkungan, secara circle tuh punya dampak yang positif buat kita. Karena ada komunitas-komunitas juga yang punya dampak nggak baik gitu. Jadi teman-teman pintar-pintar deh membangun komunitasnya ya. Jadi jawabannya perlu, ya perlu banget. Oke. Nah, ini dari Global Makassar nih. Gimana tips sama saran nih dari Uncle katanya mengenai usaha kedai kopi di bulan puasa? Bentar lagi puasa nih soalnya katanya, biar tetap istilahnya apa? Biar tetap pemasukannya aman nih bro. Gimana nih Uncle? Si Glek-Glek ini, jangankan lu bro, gua aja juga susah bro. Dia mah pakai nanya lagi bulan puasa itu coffee shop ya. Kan nama gue tuh Uncle Joe Coffee Shop bro. Jarang tuh bro ada yang bukber di coffee shop tuh jarang. Bukber yuk di mana coffee shop tuh jarang bro. Mereka tuh kalau bukber kan bulan puasa itu momen orang panen penghasilannya dimanfaatin di komunitas yang bukber kan, yang buka bersama. Jarang banget orang yang bukber di bukber di Uncle Joe Coffee Shop. Itu nama gua aja udah nggak cocok bro buat bukber. Nah cuman perlu dipahami ya bahwa kita ini bisnis itu, kalau perspektif gua nih, boleh diterima boleh enggak, tugas lu adalah bukan pada saat bulan depan mau puasa nih, nggak gitu, tapi dalam hari-hari daily activity lu, apapun momen yang ada di depan lu, harusnya lu udah siap gitu. Even bulan puasanya mau tahun depan kayak, mau bulan depan kayak. Nah, bagaimana cara mempersiapkannya? Bangun sebuah brand yang kuat di masyarakat. Ingat ya, gue pribadi nih, gue sendiri pengen dikenal sama orang bukan karena kopinya bro, karena brandnya aja, karena Uncle Joe-nya aja bro, brandnya. Makanya gue sering muncul gitu di sosmed Uncle Joe itu. Kenapa? Karena gue lagi develop brandnya Uncle Joe. Lagi gue bener-bener serius banget nge-develop si brand ini. Karena kita itu membeli satu produk bukan karena produk itu murah. Kita nggak beli produk itu bukan karena produk itu mahal. Jadi ini bicara soal branding. Nah teman-teman yang memang nanti mau musim hujan nih, nanti mau bulan puasa nih, ya udah memang begitu pasar, tapi tugas kita membangun satu brand yang kuat di pasar, di market. Jadi kurang lebih jawaban gue begitu bro. Nah jadi mau bulan puasa kek, mau enggak kek, bagi gue sama aja. Strateginya tetap sama gitu. Kita harus eksis di dalam sosial media kita tetap harus aktif, bikin konten-konten digital, bikin konten-konten yang bisa mendukung penjualan kita. Itu udah hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah brand atau seorang yang memang mau jualan gitu. Memanfaatkan Tokopedia Marketplace mungkin, memanfaatkan platform untuk mengangkat brand awareness dulu gitu. Jadi pasang aja traffic sama konversinya. Nah teknisnya kan beda-beda. Teknisnya mungkin si brand A, bikin takjil, gratis takjil. Si brand B bikin paket bukber. Si brand C, gitu. Jadi macam-macam teknisnya. Tapi pada prinsipnya kan sama menurut gua. Ya kita harus tetap eksis dalam membangun brand kita gitu. Itu ya, gelap-gelap. Oke. Udah ketemu di Makassar kemarin. Ngapain lu nanya? Dari Fuadal Rosyidi. Oke. Fuadal Rosyidi itu dia nanya, Uncle dan Om Kopi Totomi, sekarang ini kan lagi booming permoktelan nih. Nah, sebagai kedai kopi yang skala UMKM, apakah kita mengikuti trennya dan gimana kita menyikapi dengan meledaknya kedai kopi yang sekarang tempatnya bagus-bagus? Kalau soal kopi mocktail si Fuad, jadi itu tergantung filosofi atau idealisme masing-masing lah ya. Kalau gue pribadi, gue sih mendukung banget inovasi kopi ya di permoktelan gitu. Tapi Uncle Joe sendiri tidak melakukan itu. Jadi gue ada coffee mocktail gue cuma ada satu produk ya, coffee Romano Kopi, itu pun lemon presso itu adalah yang gue bilang coffee mocktail ya. Cuman gue tidak terlalu merubah banyak si kopinya. Gue tetap menonjolkan kopi. Jadi gue jarang ngembangin coffee mocktail. Tapi buat teman-teman ya silakan, itu masing-masing ya.
Karena gue tetap pengen orang tuh ngopi tuh bukan ngopi mocktail, tapi ngopi filter. Kalau gue gitu, kalau kalian silahkan aja gitu. Gue lebih pengen orang nikmatin kopi filter ini, benar-benar kopi gitu. Kalau mau mocktail, ya itu kreasi dari sebuah inovasi, terserah sih. Bebas-bebas aja, bro. Oke. Ya, sementara katanya, istilahnya tadi kata Fuad ini adalah, sedangkan kita hanya bertempatkan lahan sendiri yang minim budget banget, yang akhirnya mengandalkan kualitas rasa nih, Uncle, dengan harga yang relatif menengah. Iya, jadi terlepas itu semua, baik lagi ya, rasa yang enak, nggak jadi jaminan kedai kita akan rame gitu. Kita itu di bisnis people ya, bisnis orang, human gitu. Kalau kitanya nggak bisa disukai sama orang, mungkin orang rasa bisa rasa nggak enak, tapi kalau pelayanan lu enak, masih bisa ditoleransi gitu. Tapi kalau rasa lu enak banget, tapi ketika nyampe lu dicebetutin, lu nggak dilayani dengan baik, lu rasa yang enak itu jadi hilang. Gitu. Jadi teman-teman perlu utamain ya soal hospitality dibanding rasa. Rasa itu udah wajib enak, udah memang harus layak dikonsumsi. Tapi itu bukan sebuah prestasi. Ini perspektif gua nih. Rasa itu udah wajib bisa diterima sama orang. Tapi masalah nyampe ke customer itu enak atau enggak, itu tergantung hospitality yang lu punya. Gitu. Fuad gitu ya. Oke. Ya. Siap. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Megilbar, katanya ikut ngeramein nih. Izin bertanya ya, dia bilang lebih menantang mana antara mencari atau mempertahankan sebuah tim dari point of view owner? Wah, ini pertanyaan berat. ini bukan curcol kan? Lebih menantang mana? Dua-duanya sama-sama menantang sih, tapi lebihnya kalau gue rasa lebih ke mempertahankan ya kalau menurut gue. Karena mempertahankan tim, misalnya lu udah punya tim yang oke nih, terus lu mau mempertahankan, gue rasa itu lebih menantang ya, lebih challenging lah untuk mempertahankan tim yang ada. Tapi kalau timnya itu gak bagus, lebih gampang tuh membubarkannya. Kalau timnya bagus, untuk mempertahankan kan banyak hal-hal yang perlu gue kasih nih. Gue sebagai owner perlu kira-kira si ini mau gue kasih apa ya, supaya dia bisa bertahan di Uncle Joe gitu. Kira-kira gue bisa, oh dia udah bekerja keras buat Uncle Joe nih, kira-kira gue bisa kasih apa ya buat mereka, ini apa ya, gitu loh bro. Kayak gitu sih, jadi mempertahankan tuh lebih challenging lah dibanding mencari ya. Tapi dua-duanya punya tangan-tangan yang berbeda. Oke. Ya, semoga menjawab nih ya, Megilbar ya. Lingga Ananda 68. Kenapa di coffee shop kebanyakan memakai maksimal umur? Bentar. Gimana nih? Coba dijelasin nih. Ya ini Barista nih, dia ada bilang juga di komen di video gue tadi. Dia ini barista, terus biasanya coffee shop itu ngasih batasan usia bro di lamaran. Kalau lu mau lamaran maksimal umur 22 atau maksimal umur 24 gitu loh bro. Nah, jadi dia nanya nih kenapa pakai batasan usia sih gitu. Wah, ayo silakan dulu. Kalau gue sih karena target market gue millennials, jadi gue pengen pendekatannya pun atau yang melayani pun teman-teman millennials gitu. Nah, tentu usia-usia menarik ya, milenial itu usia 18 sampai 22, udah punya experience, udah punya pengalaman yang cukup, rasa-rasanya udah boleh mulai punya kedai kopi loh, bro. Karena menurut gue barista itu punya idealisme yang nggak bisa diterapkan. Karena terbentur dia sebagai employee. Makanya target gue adalah barista-barista Uncle Joe itu harus jadi owner coffee shop suatu hari nanti. Terima kasih teman-teman buat join di acara Ngobrol volume 1. Sampai jumpa di Ngobrol volume 2 dan kita akan umumkan juga pemenang giveaway-nya nanti. Thank you banget buat nanti kita
Kita lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke semuanya, selamat malam.